Gini, kalau membahagiakan diri sendiri itu cuman kita aja yang seneng, cuman aku aja yang Hmm, seneng gitu. iya Tapi iya. kalau membahagiakan orang lain itu, orang yang kita bahagiain dan aku sendiri juga seneng, jadi 2 kan, Dua, gitu. betul. Kalau anak muda itu nggak mau dengar-dengaran dengan Allah, nggak mau dinasehati, ya Iya, dia tidak akan jadi apa, tidak akan hidupnya tidak akan baik lah. Lebih baik menyerahlah sekarang daripada besok-besok. termotivasi nih untuk, menjaga Pacaran. kekudusan. Oh, siap. Enggak, bukan pacaran lah. Intinya adalah kita itu bersandar dulu sama Mhm, Allah gitu. Kalau kita memakai, pikiran kita, otak kita nggak akan mampu untuk melewati itu. Kurang adalah effort-nya ya. Jadi kita perlu untuk, mengambil warisan-warisan itulah kita bawa sampai sekarang, jangan ditinggalkan, gitu. Artinya apa? Ketika kita punya talenta, kita punya kekuatan sendiri untuk berjalan, masih ya kita perlu untuk dinasehati gitu. iya, Kesuksesan seberapa pun suksesnya kalian, ya hiduplah berkenan kepada Allah. betul. You pray for me, oh, you pray for me. I say, Namun sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo Mas Bram, welcome to Youth Halo. Passion. Oke, oke guys, selamat datang di Youth Passion kembali ya. Kita kedatangan kembali narasumber kita dari mana ya? Nggak tahu juga sih dari mana. Oke, dari ini namanya adalah Mas Abraham Stefanus. Oke, bisa diperkenalkan diri nih Halo, Mas. selamat salam kenal semuanya ya. Oke, Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. oke, semoga dalam keadaan sehat. Amin. Oke, so jadi Mas Bram ini dari mana? Dari mana ya? Jawa Timur ya? Dari Jawa Tengah, Jawa Oh, Timur Jawa juga. Tengah. Lahir doang sih di Semarang, tapi lama di Oh, Surabaya. Jadi aku arek Surabaya saiki yo. oke, bagi teman-teman yang mengerti bahasa Jawa, oke, silakan kontak aja. Baiklah. Berarti ada berapa bahasa yang bisa dikuasai nih, Mas? 3 berarti kan? Belajar bahasa Inggris, Oke, belajar bahasa Indonesia, bahasa belajar Jawa. bahasa Jawa, belajar bahasa Sunda Makassar. sekarang ya. Aku mau Oh, Sunda. pelajarin ya, karena kan kita lagi deket-deket di sini kan, tinggal di Jakarta. Jadi kadangkala orang-orang pakai bahasa Sunda, kok nggak ngerti ya kayak gitu kan. Oh, Atau iya. ada bahasa Betawi juga. Ini lagi seneng-seneng belajar gitu loh. Kita coba Oke. ngamati aja sih sebenarnya. Oke. Sama Oke, Mas. bahasa Jakarta dong. Gue dulu kan. Oh iya, itu Betawi. Oke, jadi ya. selamat datang nih Mas. Jadi ya kita sharing-sharing aja nih di Youth Passion. Jadi mungkin ini akan menjadi suatu bahan untuk teman-teman kita yang muda-muda nih, supaya mereka lebih lebih survive lagi passionnya, atau karena sekarang zaman-zaman anak muda itu kayaknya lembek-lembek gitu. Oke. Jadi coba di wallpaper atau background-nya itu ada "Don't let the world underestimate you just because you are young." Oke. Jadi apakah Mas pernah dengar ini nggak sih, kata-kata ini? Pernah sih kalau melihat katakan ada modifikasi sedikit lah, mungkin ya lebih pendek atau lebih panjang atau mungkin jadi satu paragraf gitu kan dengan Iya. kalimat ini. Tapi yang pasti pernah sih melihat bahwa kita masih muda tapi seringkali kita dianggap sebelah mata ya, karena mungkin pengalaman belum ada, atau mungkin kalau di satu perusahaan misalnya kita melihat kita kok jadi anak yang paling muda, anak yang paling tidak berpengalaman lah gitu kan. Iya. Dari orang-orang yang memang sudah senior di situ, misalnya seperti itu. Sangat pernah sih, karena mengalami juga sih hal seperti itu. Oke, ya benar sekali. Jadi di Youth Passion kali ini kita akan bahas bagaimana supaya anak-anak muda itu tidak terunderestimate hanya gara-gara mereka muda. Padahal
anak muda itu bisa melakukan perubahan besar-besaran seharusnya ya, yang Ya, bisa. luar biasa gitu. Oke, tapi sebelum itu nih, sebelum kita sharing-sharing nih, kita mau main game dulu. Jadi Boleh. itu ada linknya, klik aja. Sip. Yuk. Jadi Mas harus tebak gambar ini nih. Jadi tebakannya itu apa namanya? Tulis aja di chat. Ada di Cukup bawah di itu. sini ya. Ya, ada di bawah. Oke. Nah, kayak gitu aja sih gambarnya. Gimana ya? Pokoknya ini khusus kayak, tau nggak? Gimana? Weh, benar. Oke, Aku sekarang pertamanya ngelihatnya kayak pegunungan ada terasering-nya gitu. Bukan ya ternyata. kan dong. Oke, sekarang pilih aja, Mas. Oke, aku mau pilih handphone aja deh. Kenapa dikasih tahu? Sorry. Udah nggak apa-apa. Pura-pura nggak tahu. Kasih clue dong, kasih clue dong. Pura-pura nggak tahu, nggak pura-pura nggak tahu aja. Ayo gambar aja, Mas. Nggak apa-apa. Oke. Weh, saya menang. Oke. Saya pura-pura nggak tahu aja. Ya, lagi berarti. Wih, Lagi. sekarang giliran Iman. Kayak giliranku nih ya. Jadi ini sebenarnya mudah sih. Cluenya itu oke. Nah gini. Tergambar nggak dalam pikirannya? Enggak, bukan cello. Itu bodinya kayak gitu, kayak cello, keles. Gitar juga Gitar. salah. Ya, selain cello, mirip-mirip cello lah. Wih, oke, udah ada. Berarti pemenangnya adalah Mas Oke. Bram. Kok bisa kan kita draw nih? Oh, draw ya, draw 63 ya. poin kan? Iya, Oh bener. iya, draw. Ya betul, oke. Mantap. Ya, berarti kita bersaing lagi di kemudian hari. Iya, ketemu lagi. Oke, jadi gimana nih Mas? Kesibukannya apa aja nih? Sekarang kan aku jadi youth leader di salah satu yayasan ya, di Oh, Navigator. youth juga ya? Boleh sebut namanya. Oke. Jadi memang itu jadi panggilan buat terjun ke anak-anak muda gitu, karena Berarti sebelumnya pas memang banget aku lah ya ini ya. iyalah pas. Oke, lanjut. Makanya aku seneng nih diundang ke sini. Nah, dulu juga Oke. sempet jadi dosen di salah satu kampus ya, di Salatiga gitu kan, swasta. Memang panggilannya untuk ke anak-anak muda, jadi pengen memberikan apa yang sudah menjadi pengalamanku ya, maksudnya belajar di S1, belajar di S2, terus kemudian bekerja, terus kemudian membuat satu usaha, bahkan sekarang mungkin menikah dengan istri yang memang backgroundnya dari pegawai bank swasta, jadi banyak pengalaman-pengalaman dan membangkitkan kami untuk terus bisa bisa anak muda itu juga bisa gitu untuk bisa berkarya, memberikan dampak, dan yang pasti kita bisa memaksimalkan talenta lah yang Tuhan kasih gitu. Memaksimalkan Bukan talenta semata-mata yang untuk bukan semata-mata untuk untuk mencari uang kan, zaman sekarang kan ya afiliator dan lain-lain itu kan fokusnya ke sana ya. Iya. Gitu, tapi tunggu dulu, apa yang kita bisa berikan untuk satu tempat itu, di mana mungkin kita sedang berkuliah atau belajar atau mungkin bekerja nanti ke depannya. Nah, itu yang kontribusi apa sih yang kita bisa kasih gitu. Baru kita bisa memberikan mendapatkan upah lah. Kalau misalnya teman-teman bekerja ya pasti mendapatkan uang, itu udah jelas. Upah yang kita bisa terima dari kontribusi kita gitu. Kenapa Mas
jadinya kan harusnya kan orang-orang kayak mereka mau mengembangkan karir nih ya, maksudnya mereka ambisi banget untuk karir mereka atau mereka maksudnya their self gitulah. Nah, apa motivasi Mas untuk terjun kepada anak-anak muda gitu? Kenapa memiliki hati seperti itu? Awalnya gimana? Gini, kalau background-ku kan memang dari ekonomi, istri juga dari ekonomi, aku juga dari anak seni juga. Pasti aku mencari satu kesempatan ya, ada celah mana sih kalau orang kerja kan lapangan pekerjaan mana yang masih kosong gitu kan. Iya, betul. Nah, aku di sini nih melihat ada satu titik kekosongan di mana sebenarnya orang tua itu ingin anaknya juga bisa minimal seperti mereka, perjuangannya, terus kemudian mungkin dari segi kerohaniannya, terus kemudian dari segi komunitas, relationship-nya dengan orang lain, dengan mungkin teman seperjuangan. Kalau dulu satu kos-kosan misalnya sama-sama susah, makan satu piring berdua misalnya gitu. Sekarang mereka bisa sukses itu ya karena usaha-usaha dan kerja keras mereka gitu loh. Dan yang pasti anak-anak zaman sekarang kan jauh lebih enak daripada zaman orang tua dulu. Namun faith-nya, terus kemudian kesempatan semangatnya itu ya orang tua berharap bisa minimal seperti mereka lah untuk bisa melanjutkan ke generasi barunya ini. Dan aku terpanggil untuk mengisi di situ di mana ya seperti Iman ini ada bekerja sesuai dengan apa yang menjadi talenta apa yang Tuhan kasih buat kita gitu, sesuai dengan passion-nya. Kalau nggak sesuai passion pasti akan terpaksa lah. Betul. Tidak dengan senang hati gitu. Berarti ini memang hati Mas Pram itu passion-nya itu memang kayak mau mencari jiwa-jiwa gitu ya, kayak terkhususnya anak muda ya, kayak mau terjun lebih dalam lagi kayak Tuhan pakai hidupku gitu ya. Kayak itu kebanyakan atau mostly orang-orang bahkan nggak berpikir seperti itu atau mereka jarang sih saya lihat hati yang seperti itu. Karena gini, karena dunia sekarang kayak gini, kayak mereka ukur diri kita itu dari seberapa karir apa kita kan, kemudian ekonomi kita seberapa gitu dan lain-lain. Nah, dalam hal ini nih ya, maksudnya untuk Masnya sendiri pernah nggak kayak merasa mau udah follow nih passion-nya, tapi ada beberapa hal yang membuat Mas itu kayak mau quit gitu, nggak mau mengikuti gitu. Apakah pernah mengalami seperti itu dan bagaimana cara kembali untuk tetap ke passion itu? Sebenarnya panggilan untuk terjun ke anak-anak muda itu terkhusus untuk anak-anak muda zaman sekarang yang punya fondasi kerohanian yang baik ya. Itu memang terpanggilnya dari SMA gitu. Tapi aku escape terus lah, maksudnya sebisa mungkin aku keluar dari apa yang Tuhan kasih panggilan ke aku gitu. Dan SMA aku menghindar dari panggilan Tuhan itu, kuliah aku juga menghindar dari panggilan Tuhan itu, sampai bekerja pun menghindar juga gitu. Tapi satu waktu aku membaca kisah Yunus. Teman-teman tahu ya kisah Yunus ya. Kisah Yunus kan dipanggil ke Niniwe kan? Iya, betul. Disuruh pergi ke sana, tapi ternyata dia pergi ke Tarsus gitu. Karena tidak mau terlibat pekerjaan Allah lah di Niniwe itu. Karena terlalu besar kasih Allah buat Niniwe kan. Akhirnya diputuslah Yunus untuk pergi ke sana gitu. Tapi kan dia selalu menghindar terus. Enggak, bukan aku, jangan aku. Itu kan orang-orang yang memang sudah dalam tanda kutip jahat kan di Niniwe itu. Tapi karena kasih Tuhan, ya dia berangkat gitu. Dan itu yang membuat aku juga merasa bahwa sejauh apapun aku pergi dari Tuhan, itu pasti Tuhan akan memanggil gitu. Jadi mau sekarang, mau besok, mau tahun depan juga pasti akan kembalinya ke titik di mana Tuhan akan menyuruh gitu atau memanggil. Benar. Gitu. Lebih baik menyerahlah sekarang daripada besok-besok. Berarti gitu. Itu maksudnya hal-hal yang untuk menyerah itu berasal dari diri Mas gitu ya, atau ada hal-hal eksternal yang membuat itu enggak sih Masnya menyerah? Kalau eksternal sih enggak ya, karena kalau
kita disuruh orang atau mungkin orang tua misalnya, yuk kamu kerja di satu tempat ini gitu. Tapi kalau tidak dengan senang hati akan percuma sih menurut aku. Gitu. Jadi lebih baik teman-teman punya panggilan apa di dalam hati, itulah yang harus sungguh-sungguh dilakukan. Gitu. Asik. Follow Asik. your heart. Asik. Oke. Iya, Jadi iya. teman-teman, anak-anak muda di tempat ini, ayo jangan pedulikan apa kata orang, tapi ya terutama siapa kata Tuhan memang ya, tapi ya just follow your heart also ya. Oke, Mas Bram, jadi masalah yang paling serius nih yang di dalam milenial saat ini ya, ketika kita bertanya ke mereka their happiness. Oke. Untuk Masnya sendiri, what makes you happy? Awalnya ketika dulu setelah lulus kuliah ya, jadi baru aja wisuda gitu kan. Nah. Kekhawatiran pertama itu sebenarnya gini, aku akan bekerja di mana dan aku punya penghasilan berapa gitu. Yes. Itu di dalam otakku gitu, karena aku laki-laki dan aku harus esok akan punya keluarga kan pada saat itu, titik itu gitu. Dan aku harus menghidupi keluargaku dan setidaknya aku masih bisa punya uang cadangan lah untuk berinvestasi, menabung dan lain sebagainya. Itu udah ada di dalam otakku gitu, kekhawatiran itu. Tapi makin kesini yang membuat aku senang itu sebenarnya bukan tentang bagaimana kita bisa mencari uang sebanyak-banyaknya ya, tapi bagaimana kita bisa memberikan apa yang kita punya untuk minimal orang-orang di sekitar gitu. Jadi mungkin membahagiakan orang tua, terus kemudian di sekitar saya ada istri dan anak sekarang, bagaimana sih kita bisa membahagiakan mereka gitu. Itu yang membuat aku satisfying sekali sih saat ini ya. Dan aku merasa bahwa ya uang tuh nomor 5 lah dalam kehidupanku gitu. Karena yang pertama Tuhan, nomor sekian lah gitu. Banyak kan. banget ya. Oke. Iya, karena gini, karena aku percaya bahwa ketika orang lain tuh bahagia, ketika orang-orang di sekitarku bahagia, itu pasti berkat Tuhan juga ada lah. Gitu. Berarti Masnya ini fokus sekarang untuk membahagiakan orang lain gitu ya, berarti bukan fokus untuk membahagiakan diri sendiri gitu ya? Gini, kalau membahagiakan diri sendiri itu cuman kita aja yang seneng, cuman aku aja yang seneng gitu. Tapi kalau membahagiakan orang lain itu orang yang kita bahagiain dan aku sendiri juga seneng, jadi dua kan? Dua, gitu. Betul. Double kan dapatnya kan gitu. Ya betul. Meskipun mungkin seringkali kita harus berkorban, mungkin kita harus memberi, kita harus meluangkan waktu dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu hal yang mendewasakan kita sebenarnya. Tapi kebahagiaan itu aku meyakini bahwa itu double gitu dapatnya. Orang tua seneng, aku juga seneng, istri seneng, aku juga seneng, anak seneng, istri juga aku juga seneng. Gitu. Pasti ada perbedaan gitu ya ketika kita fokus kepada diri sendiri dengan fokus kepada orang lain gitu. Pasti ada perbedaan itu. Ya. Saya setuju banget itu. Betul. Oke, luar biasa ya. Tapi kan sekarang anak-anak milenial itu gini, mereka mencari kebahagiaan itu lewat dating atau untuk pacaran gitu. Mungkin untuk pengalaman Mas Pram sendiri lah untuk hal tersebut, apakah itu memang benar-benar bisa membuat kebahagiaan ataukah ada prioritas atau boundaries atau seharusnya pacarannya bagaimana itu yang bagaimana itu? Oke. Waktu dulu pas pacaran, apalagi ketemu dengan Kak Septi, memang kami dari background bukan orang yang baik-baik gitu loh. Meskipun mungkin aku sendiri orang tua pelayan Tuhan, terus Kak Septi juga bekerja dan punya komunitas gitu kan. Tapi kami bukan dari background yang baik-baik. Jadi kita berpikirnya seperti ini, pada saat berpacaran firman Tuhan ngomong apa gitu. Aku sebagai orang Kristen, firman Tuhan ngomong apa di hidupku dan hidupnya waktu itu calon istriku ya. Dan kita dibentuklah sesuai dengan firman Tuhan itu jalurnya seperti apa sih untuk berpacaran, terus kemudian untuk kalau kata pacar itu kan sebenarnya secara kekristenan adalah persiapan menuju pernikahan kan. Iya. Jadi betul. Itu bukan sesuatu hal yang main-main gitu loh, tapi sesuatu hal yang serius, bukan serius tentang pacar kita, maksudnya perasaan kita ke pacar enggak, tapi serius tentang
hubungan ini di hadapan Tuhan gitu, kata pacar itu bagi kami ya. Jadi Oke. kami datang ke satu orang ini yang dirasa memang sudah dewasa secara rohani dan memang punya fondasi kerohanian yang baik, ya kami belajar dari situ. Mulailah kami serius untuk masuk ke jenjang pernikahan gitu. Jadi pacar itu kan sebenarnya pacaran itu kan persiapan untuk menuju ke Nih, tahap berikutnya yaitu pernikahan. Bagi kami seperti itu dan itu membuat satu hal yang sangat berdampak dan mendewasakan kami sih gitu. Oke, tapi Kemudian kalau ya. hubungan dengan pacar sendiri ya sebenarnya karena kami sama-sama bekerja dan jarang ketemu, ya ketemu paling cuma Sabtu Minggu dan itu pun kami pakai untuk belajar tentang firman Tuhan gitu loh, untuk persiapan pernikahan gitu. Jadi kami melihat posisi pria itu seperti apa, posisi wanita seperti apa, bagaimana hidup di dalam kekudusan gitu. Karena kami juga backgroundnya dari orang-orang yang memang tidak hidup benar gitu. Jadi ya bosanlah dengan hal-hal seperti itu dan kami mencoba untuk di hadapan Tuhan itu sebenarnya kehidupan itu yang real itu seperti apa gitu, yang baik seperti apa gitu. Oke. Ada pesan nggak nih sama anak-anak muda yang dikit-dikit pacaran tapi kemudian gonta-ganti, kemudian mereka rasa bahwa dalam pacaran itu ada happiness gitu. Nah, ada nggak pesannya itu untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu? Ya pasti ketika kita menemukan seseorang yang dicintai itu sangat sangat senang ya. Iya. Gitu kan, apalagi kita pria menyukai wanita yang kita cintai, wanita mencintai kita karena mereka cinta gitu loh. Itu memang hal yang sangat wajar dan sangat indah sekali sih. Tapi ingat bahwa ya kata pacar itu bagi kami itu persiapan pernikahan. Jadi ketika sudah ngomong tentang sebuah kata pacar, yaitu haruslah serius di situ gitu. Karena kita hidup itu di bawah naungan Allah ya. Jadi Allah juga tahu kan hati kita, perasaan kita. Kalau kita main-main dengan kata-kata, main dengan posisi itu, tentu Allah juga nggak suka gitu. Nah itu yang membuat kami mengerem sedikit kenakalan kami bahwa gonta-ganti pacar lagi ya, apa hanya seneng aja atau hanya pelampiasan aja karena kita sendiri, atau mungkin ada masa lalu dengan keluarga yang kurang baik akhirnya dilampiaskan ke pacaran. Itu bukan suatu hal yang tepat gitu sih man. Jadi termotivasi nih untuk menjaga kekudusan. Enggak bukan pacaran lah. Tapi gini man, pacaran itu kan keputusan pribadi ya. Jadi kamu mau hidup benar juga boleh, kamu mau hidup tidak baik juga silahkan. Tapi kalau kita hidup tidak baik, nanti ada dampak yang ada di belakangnya gitu loh. Misalnya kamu berpacaran dengan cewek itu pasti punya keluarga kan gitu. Kalau seseorang, apalagi wanita itu kan anak yang paling yang dijaga oleh bapaknya karena atau orang tuanya, atau mungkin itu merupakan anak yang paling disayang dari keluarga besarnya atau bagaimana gitu kan. Kalau kita mengecewakan dia, kita mengecewakan satu keluarga besarnya loh di belakang gitu. Gitu sih. Tapi saya punya pertanyaan nih. Ya. Jadi misalnya nih, bukan misalnya sih, tapi ada kenyataan, ada agak-agak kenyataannya dikit. Jadi ini, misalnya seseorang ini kita benar-benar mencintainya gitu kan, tapi dianya itu kayak dia sebenarnya mau atau suka gitu ya, tapi dia merasa nggak layak gitu, tapi sehingga dia kayak kayak dia sebenarnya dia mau, dia suka, tapi dia merasa nggak layak aja. Nah gimana tuh, apakah kita mau stop aja atau wait aja? Karena berat juga sih kalau wait terus. Nah kalau pas waktu pacaran itu waktu melangkah ke pacaran itu sebenarnya posisinya aku sedang berdoa sih untuk meminta pasangan hidup gitu. Jadi ketika bertemu langsung itu aku meyakini bahwa ya ini yang tepat buat aku. Walaupun mungkin seringkali pribadi ngomong kok aku nggak layak ya masuk ke
kehidupan dia gitu loh. Mungkin dia terlalu perfect atau terlalu baik atau mungkin keluarganya mungkin sangat dipandang orang atau bagaimana gitu. Sedangkan kita dari keluarga yang biasa aja, terus mungkin ya tidak terpandang dan lain sebagainya. Ada faktor-faktor lain kan gitu. Tapi kalau kita melandaskan fondasinya sama Tuhan dengan melangkah itu tentu pasti akan ada satu booster baru lah untuk kita bisa merasa bahwa ya kita layak, pasti Tuhan akan menyiapkanlah jalan-jalan itu kalau memang itu benar-benar didoakan ya. Tapi kalau ketemu di kampus terus karena cantik misalnya terus tiba-tiba langsung suka, ya dasarnya apa dulu kan gitu kan. Iya. Gitu. Tapi kalau memang sedang mendoakan dan ternyata kok pas ya sama yang aku doakan gitu. Nah, itu bisa gitu. Oke, mantap nih. Gitu. Bisa jadi landasan nih ya. Bisa Iya. jadi Kalau eksperimen. teman-teman memang butuh butuh teman cerita dan lain-lain, memang kami ada pengalaman-pengalaman tentang hal itu, bisa langsung japri juga loh ke aku atau ke istri ya, ke Kak Septi. Mungkin yang cowok bisa sharing gitu kan, Ya betul. yang cewek juga bisa sharing, boleh. Kalau memang mau ketemuan atau apa, terbuka banget gitu kan. Oke, jadi teman-teman bisa ya, nanti di bawah ini ada kontak-kontakan gitu. Kontak-kontaknya. Ya, Yo jadi Iman, nanti dikasih ya Iman ya. ya. Jadi bisa. Iman mungkin pasien pertama Cie. Saya nanti akan jadi pasien terakhir aja. Waduh. Enggak. Ini awal nanti terakhir ya. Iya, awal dan Alpha Omega dong. Betul. Jadi begitu teman-teman. Jadi ini bagus banget sih karena banyak anak muda kayak masih belum mengerti tentang hal itu. Kita kan harus belajar dari pengalaman orang gitu ya. Jangan sampai kita kayak berbuat kesalahan hanya gara-gara kita memang nggak tahu atau nggak ngerti gitu. Oke nih. Jadi gini, itu tentang ini ya, tentang hal-hal tadi. Sekarang kita berbicara tentang hal-hal yang kompleks itu ya. Hal-hal yang kompleks nih. Nah, ada nggak quotes Alkitab, Mas Abraham? Tentang apa ini? Mungkin ayat favorit Alkitab nih. Ayat favorit Amsal 3 ayat 5 dan 6. Apa tuh? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Akui Dia dalam segala laku kita, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Gitu. Ada nggak pengalaman hidup tentang ayat itu? Banyak. Untuk Amsal ayat 5 dan 6 itu banyak sekali hal yang aku melihat sebuah hal yang tidak terduga ya. Contohnya ini cerita tentang pernikahan gitu, Cie. Okay. Kita berpacaran terus mulai dibimbingan oleh satu orang yang memang benar-benar mengarahkan kami kepada rencana Allah itu seperti apa. Akhirnya kami merencanakan untuk menikah kan. Pada saat itu pernikahan itu membutuhkan biaya sekitar 200-an juta gitu kan. Nah, kami tidak mematok berapa ini ya nominalnya, tapi kami berusaha sebaik mungkin dengan apa yang kami punya, tabungan, gaji waktu bekerja kami sisihkan gitu kan. Ternyata yang terkumpul itu hanya 20-30% saja dari nominal tersebut gitu. Ya. Kami merasa bahwa dengan kekuatan kami sendiri aja kami nggak bisa gitu loh untuk menjangkau itu. Berarti kerjasama gitu ya keuangannya ya? Kerjasama, kami mengumpulkan dana tersebut gitu berdua. Hanya terkumpul sekitar 20-30% aja gitu. Itu pun paling cuma buat DP mungkin catering atau apalah gitu waktu itu gitu. Nah, kami waktu itu merasa bisa nggak ya untuk melangkah melewati ini gitu loh. Ya, kami teringat di Amsal 3, 5 dan 6 ini bahwa pasti Tuhan akan melakukan hal yang lebih besar yang kita tidak pernah tahu gitu sebelumnya. Nah, H-2 minggu itu ada satu gereja itu membutuhkan biaya untuk acara
anak-anak gitu, anak-anak atau remaja kalau nggak salah, lupa gitu. Dan usut punya usut, ternyata di dompet kami itu, di rekening kami itu cuman ada saya 500.000, Septi 500.000, istri saya gitu kan. Terus kemudian setelah kami pulang dari gereja itu, kami berdoa, tergerak hati untuk menolong acara ini gitu loh. Terus kemudian oke lah, kita pergi ke ATM kan, terus memasukkan transfer biaya-biaya itu, dan kami masuk ke mobil kan. Terus kemudian kami ngobrol, aku tadi udah ngasih, oh ya aku juga udah ngasih, kamu ngasih berapa? 500, kamu juga 500, iya, loh berarti uang kita habis dong gitu. Jadi di dompet itu aku melihat isi dompetku tinggal 20.000, itu H-2 pernikahan, padahal pernikahan baru 20-30%, ya mentok-mentok belum ada 50% lah gitu kan. Iya. Kan. Terus kemudian kami berdoa selama 2 minggu itu, dan amazingnya ketika pernikahan itu kami lewati tanpa hutang ya. Jadi malah kami bisa punya kelebihan dana untuk kelebihan dana untuk kontrak rumah, terus kemudian untuk sampai biaya lahir anak kami itu masih ada cadangan uang itu gitu. Dan puji Tuhan ya, memang ya Tuhan itu kalau mau menggerakkan hatinya untuk intinya adalah kita itu bersandar dulu sama Allah gitu. Kalau kita memakai pikiran kita, otak kita nggak akan mampu untuk melewati itu. Tapi hal yang kami pikir itu mustahil, ternyata Tuhan dengan mudah aja memberikan itu. Gitu sih. Itu pengalaman kami tentang pernikahan. Jadi kami sangat melihat bahwa kuasa Tuhan itu memang dahsyat lah. Gitu. Luar biasa ya. Kayak kita jadi ada jadi mau menikah kan, Man? Jadi termotivasi untuk menikah. Ya lah, harus menikah lah. Jangan takut. Bagaimana nih menurut pandangan Mas tentang menikah atau tidak menikah? Gimana? Ya itu sebenarnya keputusan pribadi ya. Tapi keputusan pribadi itu pasti kan landasan dari Allah dulu apa gitu. Ada yang memang terpanggil untuk, mungkin ya kita melihat ada biarawati, ada biarawan gitu kan. Memang dia terpanggil untuk full time melayani Tuhan dengan keberadaannya dia gitu. Ada juga yang memang terpanggil menjadi berkatnya tuh ketika after married gitu loh. Jadi karena dia menikah mengikuti panggilan Allah, ternyata Tuhan banyak memberkati di situ, di pernikahan itu. Mungkin bukan untuk keluarga sendiri, tapi bisa juga kepada orang-orang di sekitar. Nah itu sih. Berarti jadi tergantung panggilan. Bahkan pernikahan pun juga panggilan loh. Kamu terpanggil buat melayani menikah atau enggak gitu. Tapi terkecuali kayak kayak MBA gitu, bukan itu bukan. Misalnya ada kejadian-kejadian khusus yang memang manusia sengaja lakukan, itu namanya bukan panggilan Tuhan sih. Gitu. Oke, mantap. So ada nggak sih kayak nilai-nilai dalam kehidupan Mas itu, atau prinsip atau boundaries gitu yang bisa di-share ke anak-anak muda gitu, yang kayaknya menurut Mas ini penting gitu untuk di-share, kayak pengalaman pribadi gitu sama Tuhan juga sih. Jadi mungkin dari situ Mas membuat value atau prinsip gitu dalam kehidupan. Oke. Prinsipku pertama adalah kalau kita mau menjalani hidup dengan nyaman, dengan aman, ya ikuti tracknya Tuhan gitu loh. Jadi pasti setiap pribadi itu punya hubungan dengan Allah, hubungan dengan Tuhannya gitu. Nah itu yang kalian ikuti. Kalau kalian tidak mengikuti pada jalur itu, mungkin hari ini akan baik-baik saja gitu, tapi kedepannya akan membawa dampak yang tidak baik. Jadi daripada di kemudian hari berdampak tidak baik, lebih baik mulai menata dari muda untuk mencari Allah dulu yang pertama gitu. Baru setelah itu kita mulai melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mungkin kalian berkuliah di satu tempat, itu juga
merupakan satu rencana Tuhan loh sebenarnya. Nanti kalian lulus setelah setelah graduation, kalian mau bekerja di mana, kalian mendaftar pekerjaan, kalau memang rencana Tuhan ya pasti akan diterima. Kalau enggak kan nggak diterima. Gitu. Pasti ada maksud Tuhan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa untuk terus bisa berbagi kepada orang lain. Apapun yang kamu bisa bagi, bukan dari material aja ya, tapi mungkin pengalaman, skill, terus perhatian kepada orang lain itu harus terus dilakukan gitu. Karena kita hidup kan tidak sendiri ya. Pasti suatu saat juga kita membutuhkan orang lain untuk menolong kita gitu. Nah, sebisa mungkin ketika kita punya sesuatu ya kita bagi kepada orang lain gitu. Gitu, Mas. Asik. Jadi termotivasi untuk ini lagi ya. Tanya lagi boleh loh. Boleh. Aku longgar aja sih. Oke. Jadi anak-anak muda sekarang itu gimana nih menurut Mas? Kayaknya mental anak-anak muda sekarang itu menurutku ya cepat rapuh gitu daripada orang-orang yang zaman-zaman dulu, kayak mereka harus melewati ini, melewati itu. Dan sekarang malah anak-anak muda kayak udah di-provide oleh internet. Kemudian pokoknya menurut saya jalan-jalannya aman aja menurutku ya. Tapi mereka seakan-akan putus asa gitu. Nah, mungkin bisa di relationship atau di relationship dengan kehidupan Mas itu kayak bagaimana supaya hidup itu supaya survive aja. Memang mungkin kayak apa ya? Mungkin pengaruh dunia gitu sih. Yeah. Oke. Kalau menurut aku sih anak-anak muda zaman sekarang itu punya kreativitas yang tinggi ya, karena kita hidup mungkin lebih sudah berada di posisi yang nyaman ya. Kalau generasi kita kan beda dengan generasi waktu orang tua atau mungkin kakek nenek kita ya. Mereka habis dijajah pasti ada recovery yang harus dilakukan untuk pribadi sendiri gitu. Makanya tingkat mentality untuk bekerja keras, untuk menyembuhkan luka-luka mereka pada zaman dulu itu kan butuh waktu gitu. Kemudian masuk ke zaman orang tua kita, mereka habis dididik sama orang-orang yang dijajah dalam tanda kutip Belanda, Jepang dengan ketegasan dan lain-lain gitu. Nah, untuk zaman sekarang pasti orang tua tuh berharap kita tuh hidupnya jauh lebih nyaman daripada orang tua gitu. Tapi kita lupa bahwa kita perlu menyerap nilai-nilai yang dulu ya, disiplinan, terus kemudian ketegasan terhadap diri sendiri, terhadap mengambil keputusan, terus kemudian kita juga hidup secara berrelasi satu dengan yang lain, saling bantu, bergotong royong, itu hal-hal yang jangan sampai ditinggalkan di generasi kita gitu. Nah, kalau kita membawa value itu ke generasi kita, itu sudah menjadi menurut aku sangat perfect ya. Kita sudah punya kreativitas, kita punya inovasi, kita punya ide-ide yang cemerlang, ditambah lagi dengan kedisiplinan, itu menurut aku sangat perfect lah. Kalau teman-teman bisa membawa itu ya. Jadi yang dikatakan mungkin kurang adalah effortnya ya. Jadi kita perlu untuk mengambil warisan-warisan itulah kita bawa sampai sekarang, jangan ditinggalkan gitu. Pasti menjadi orang-orang yang yang kuat lah. Betul, saya setuju. Oke. Benar juga sih, itu kita harus bukan hanya secara knowledge aja ya kita dapat, tapi values-nya juga dapat gitu ya. Oke. Jadi ini pertanyaan yang lebih krusial lagi nih. Boleh. Sampai detail-detail boleh loh. Ya. Ada sekarang anak-anak zaman sekarang yang mungkin yang orang kan maksudnya orang-orang yang dalam kepercayaannya gitu ya. Mereka malu gitu akan kepercayaannya saat ini ya, tentang agama mereka gitulah. Nah, bagaimana tuh
pernah nggak sih dalam situasi hal itu, karena mayoritasnya kita ada di kepercayaan, kita ada di minoritas gitulah istilahnya. Nah, gimana tuh supaya kita tetap survive dalam situasi seperti itu? Dan bagaimana juga Menurut pandangan Mas nih tentang agama lain? Oke. Menurutku untuk agama itu semua agama itu baik gitu, karena mengajarkan untuk kembali kepada Tuhannya kan. Ya. Gitu. Apapun kamu yakini di agama kalian sendiri itu menurut aku sangat baik gitu. Bahkan belakangan ini aku juga belajar bagaimana sih, misalnya aku seorang Kristen, bagaimana sih seorang Muslim itu kok bisa beribadah 5 kali sehari, ya kan 5 waktu kan, gitu. Ya. Itu aku belajar, oh ternyata mereka itu dilatih untuk disiplin misalnya, Yes. supaya apapun yang dilakukan kembalinya kepada Tuhan gitu, bukan kepada mungkin keangkuhan hidup kita atau mungkin kekuatan kita sendiri, tapi kita dilatih untuk kembali kepada Tuhan. Nah itu menurutku semuanya baik gitu. Kayak umat Hindu, umat Buddha, Konghucu, mereka merayakan ada satu momen mereka harus berkumpul bersama, terus menyembah kepada Tuhan, memberikan persembahan. Itu semuanya baik kalau menurut aku sih ya, kembali kepada Tuhan gitu. Nah kalau berkata tentang minoritas, bagi aku sendiri, aku tidak merasakan itu gitu loh, karena aku sangat bahagia dengan apa yang aku yakini sebagai seorang Kristen, dan aku bisa juga berbagi dengan orang lain gitu. Orang lain sudah berbagi kepada kita, kenapa kita nggak berbagi kepada orang lain juga gitu. Bahkan mungkin keluarga besarku beragam, ada yang Kristen, ada yang Muslim, dan semua ketika berkumpul bersama-sama ya jadi satu gitu. Ya. Karena waktunya lah kami untuk bisa berbagi satu dengan yang lain. Apa yang baik dari diri kita bisa bagikan pada orang lain. Apa yang mereka baik ya kita bisa ambil gitu. Jadi ketika melihat menjadi minoritas, kami nggak merasakan itu sih, karena kami merasa nyaman dengan beragam ini ya gitu. So kayak kita nggak usah memandang itu ya, kita hanya memandang benefitnya aja gitu, yang sisi positifnya gitu ya. Betul. Oke. Jadi dalam kehidupan Mas sendiri ada nggak sih cerita yang krusial bersama Tuhan gitu, unforgettable moment gitulah. Maksudnya itu cerita itu membuat Mas makin jatuh cinta gitu sama Tuhan. Aku kemarin menemukan satu ayat ya yang menurutku ini menegur aku sih, di Titus 2 ayat 6-7. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Nah, di dalam Titus 2 ini aku merasa bahwa walaupun kita anak muda, kita punya energi yang begitu besar gitu, mau melangkah sendiri pun juga dirasa bisa gitu. Tapi seringkali aku juga banyak ditegur Tuhan di hal ini gitu, karena Tuhan pasti punya memberikan talenta kepada kita, entah itu 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta. Kan Tuhan memberikan kita kebebasan untuk mengembangkan kan talenta tersebut gitu. Nah, seringkali ketika kita sudah mengembangkan, kita merasa sombong dengan hal itu. Iya, betul. Pengalamanku adalah ketika kita mulai merasa sombong, aku juga sangat mudah untuk sombong karena wah aku bisa main musik misalnya, wah aku bisa melakukan pekerjaan ini dengan mudah yang orang lain mungkin tidak terlalu bisa mengerjakan itu gitu. Ya. Mulai merasa angkuh gitu. Nah kemudian Tuhan mulai menegur di situ. Nah ketika menegur itu, aku punya satu cerita. Tuhan membuat aku malu di waktu SMA gitu ya. Di SMA aku dulu IPA dan aku merasa bahwa wah aku bisa masuk kedokteran nih besoknya, gitu kan. Nah ada satu peristiwa kejadian ya yang mungkin banyak membuat aku berubah ya. Jadi Tuhan membuat aku tidak naik kelas di satu-satunya orang di angkatan tersebut, gitu, di angkatanku itu. Oke.
Itu menurut teman-teman kok bisa ya cuman Bram gitu, padahal Bram itu yang mampu Hah, bisa hah. melewati itu. Tapi kok Tuhan tidak memberikan kesempatan buat dia untuk bisa naik kelas gitu. Dan itu membuat aku sangat malu, sangat ya down lah gitu ya. Mungkin Kenapa downnya udah bisa ya? sampai ke basement gitu. Ya. Ya waktu dulu tuh aku sangat jago mencontek ya. Jadi trik-trik mencontek itu selama mungkin sekitar 3 tahun itu nggak ada yang tahu kalau aku ternyata tukang nyontek gitu. Hmm, dengan berbagai cara gitu. oke Nah, oke. Tuhan nggak suka kan dengan talenta yang dikembangkan malah ke arah yang tidak baik gitu kan. Yes. Akhirnya Tuhan mungkin marah kepada aku sendiri secara pribadi dan membuat aku, stop dulu, perbuatanmu memang nggak bener nih, benerin dulu. Mhm. Akhirnya ketika nggak naik kelas itu ya orang banyak bertanya, orang banyak mungkin bisa mencaci maki, menjauhi aku, dan aku sampai juga nggak punya temen di angkatan berikutnya gitu kan. Iya. Terus aku harus mulai baru lagi berkenalan dengan adik-adik angkatan, dan itu membuat aku sangat down sekali ya. Tapi ketika aku kembali kepada Tuhan, ya aku belajar bahwa ternyata Tuhan itu mendidik aku luar biasa karena Dia sayang dengan aku. Ya. Nah, ingat dengan Titus 2 itu bahwa kalau anak muda itu nggak mau dengar-dengaran dengan Allah, nggak mau dinasehati, Iya. dia tidak akan jadi apa, hidupnya tidak akan baik lah. Gitu. Artinya apa? Ketika kita punya talenta, kita punya kekuatan sendiri untuk berjalan, masih ya kita perlu untuk dinasehati gitu. Oleh Yes. karena itu kan di dalam pendidikan ada dosen yang mengajar kepada mahasiswa itu untuk memberikan apa? Nasihat-nasihat. Ketika kita nanti bekerja, ada bos kita, ada mentor kita di perusahaan misalnya, itu juga yang akan menasihati kita. Tuhan banyak memakai mereka-mereka ini untuk menempa kita gitu, supaya kita jadi murni di hadapan Tuhan kan, ya nggak? Gitu ceritanya. Berarti kita harus dengar-dengaran ya gitu ya. Jangan sok Ya. tahu, sok pintar atau sok jago, padahal ya sebenarnya walaupun kita bilang kita bisa ya. Memang karena dunia sekarang bilang kayak you can do it, kayak positive thinking. Padahal dia nggak tahu kalau misalnya dalam dirinya itu ada suatu hal yang kosong yang hanya bisa diisi oleh pribadi, yaitu pribadi Tuhan itu sendiri kan. Dan itu kebanyakan orang anak muda itu tidak mengetahui hal itu gitu sih. Dan itu sangat memberkati tadi sih. Terima kasih firman Tuhannya ya Mas ya. Kayak Mantap. saya termotivasi untuk mendengarkan terus. Oh, boleh. Ada lagi? Kayak termotivasi terus ya. Kupas tuntas saja. Apa yang aku bisa jawab nanti aku akan jawab gitu. Asik. Sebenarnya udah selesai ya list pertanyaan saya. Aku mau tanya nih, anak-anak muda kan sekarang kalau aku suruh ngisi di kelompok-kelompok muda gitu kan, seringkali itu tema yang keluar adalah self-center. Oke. Gitu, self-centris ya. Nah, kenapa kok anak-anak muda sekarang itu Individualistis cenderung ke arah ya. sana ya? Itu menurut teman-teman gimana? Itu boleh loh dijawab di kolom komen kan, boleh ya? Boleh. Boleh kan? Ya, mungkin saya bisa jawab dulu ya kali ya. Ya, boleh. Saya orang pertama. Karena sekarang juga ini sih, karena apa ya? Zamannya juga sih kayak, karena gini, kemana-mana HP, makan HP, semuanya HP gitu kan, jalan-jalan HP, foto gitu, terus video diri sendiri, kayak mereka kayak gitu, karena mungkin dipengaruhi itu nggak sih? Mungkin ya. Tapi ada beberapa orang juga yang merasa untuk viral aja supaya lebih viral, jadi dia melakukan segala hal untuk dirinya itu lebih viral. Tapi itu sih yang paling berbahaya sih, individualis sendiri. Gimana tuh menurut Mas? Ya kalau aku ketika berdiskusi dengan teman-teman yang muda-muda ya, anak kampus, alumni gitu-gitu kan, seringkali self-center itu kalau kita bisa menggodoknya ya, maksudnya mengkoordinasi self-center itu dengan baik, itu
hasilnya akan menjadi berkat yang baik juga buat orang lain di sekitar gitu. Tapi seringkali self-center itu nanti condongnya ke arah keangkuhan hidup kita sendiri. Nah, itu Oke. yang mungkin kurang baik ya. Artinya apa? Kalau kita tekun dengan diri kita sendiri, misalnya Iman dari background apa? Sastra ya? Sastra Inggris ya? Pendidikan. Pendidikan sastra ya? Pendidikan bahasa Inggris. Iya. Ya, oke. Kamu kan tentu akan butuh waktu sendiri untuk mempelajari materi-materimu kan di dalam perkuliahan gitu. Iya. Tentu kan butuh apa ya? Butuh waktu sendirilah gitu untuk menggali itu gitu. Nah, kalau yang dikatakan self-center, ya aku harus punya waktu sendiri untuk mengembangkan diriku sendiri tentang materi-materi ini gitu. Nah, kalau kita bisa mengkoordinasi itu dengan baik, itu juga bisa kan dibagikan kepada orang lain. Iya. Gitu. Tapi kalau kita untuk aku bisa IP ku 4, aku nanti jadi sombong, orang paling hebat seangkatan, dan aku dipandang orang lain hebat. Nah, itu yang salah. Gitu. Tapi ketika waktu butuh untuk belajar di dalam satu waktu itu memang butuh gitu. Tapi berapa persen dari kehidupan kalian terpengaruh dengan self-centernya itu? Kalau aku gitu ya. Terus kemudian di zaman sekarang orang didorong untuk memperhatikan diri sendiri gitu. Iya. Dan bahkan mungkin orang lain diajak untuk memperhatikan kita ini siapa, kehidupan kita bagaimana gitu kan. Betul. Tapi kita juga bisa memanfaatkan media-media sosial, mungkin IG story atau post kita gitu kan untuk memberkati orang lain juga loh. Oh, aku lagi melakukan ini sangat berguna, kita post. Kamu juga bisa loh lebih hebat daripada aku, ya enggak? Misalnya gitu kan. Nah, itu juga bisa jadi motivasi gitu. Nah, ketika orang lain mengajak untuk memperhatikan diri kita sendiri, ini kesempatan kita juga untuk bisa membagikan. Nah, itu jangan lupa gitu. Seringkali orang hanya berhenti sampai ya aku bisa, aku hebat, titik, udah gitu. Tapi nggak mau share ya lagi ke berikutnya. Gitu. Kamu seperti ini juga di platform seperti ini juga kita waktunya berbagi kepada orang lain. Kalau enggak ya hanya untuk wah nanti ngundang Mas Bram ini orangnya hebat, pengalamannya banyak, misalnya gitu kan. Tapi lah hanya sampai berhenti di situ aja gitu. Tuhan ngasih pengalaman, Tuhan ngasih kesempatan, Tuhan ngasih kehidupan untuk bisa belajar ya untuk berbagi gitu. Nah itu titik itu sih. Jangan sampai berhenti di diri kita sendiri, tapi kita harus bisa bagikan. Karena memang pada dasarnya apa ya, berkat itu yang mengalir, bukan di stop ke diri kita gitu ya, bukan ditampung di diri kita gitu ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih dari saya nih. Yoi. Mungkin bisa dijelaskan atau menurut pengalaman Mas sendiri mungkin apa arti kehidupan menurut Mas gitu. Karena memang kayak tujuan kehidupan lah gitu. Karena kebanyakan orang sekarang kayak mereka ditanya kamu tujuannya apa, nggak tahu gitu. Kalau tujuan hidup semakin kesini ya, apalagi kita sudah 2 tahun ini kan ditempa sama pandemi ya. Yes. Jadi ini banyak menjelikan mataku juga untuk sebenarnya arti kehidupanku ini apa sih? Kok seperti embun yang hilang dalam sekejap kan? Ya. Gitu. Sekejap aja dia bisa hilang gitu. Nah, banyak orang yang pergi meninggalkan kita di sini karena pandemi ini kan. Misalnya lewat jalan tol lah pergi ke surganya kan gitu. Lebih cepat daripada yang kita duga gitu kan. Ya enggak, apalagi pas awal-awal ribuan, puluhan ribu, mungkin jutaan orang juga meninggal gitu ya. Tapi semakin di sini aku melihat bahwa tujuan hidup kita itu ya hidup berkenan kepada Allah. Itu aja sih. Karena ketika kita tidak berkenan kepada Allah, ya embun itu kan sebentar hilang gitu. Nah, kalau ya mungkin saat ini kita bisa sehat,
ada satu orang yang baru saja 2 minggu yang lalu ketemu sama aku, sekarang dia sudah stroke Oke. gitu. Padahal baru 2 minggu 3 minggu yang lalu ketemu dan berjumpa dan sehat-sehat aja. Sekarang dia stroke. Awalnya karena COVID, tapi lama-lama lanjut ke stroke, ke koma dan lain sebagainya gitu. Aku melihat Oke. kalau hidup kita nggak berkenan kepada Allah, apa yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan hatinya gitu? Nggak ada kan? Iya. Gitu aja sih menurutku untuk saat ini ya dan berikutnya gitu. Jadi apapun yang kamu punya, kesuksesan seberapapun suksesnya kalian, ya hiduplah berkenan kepada Allah. Betul. Kalian pasti orang-orang hebat deh. Kalian punya talenta, kalian punya skill, kalian punya kemampuan. Pasti akan jadi orang dalam tanda kutip yang sukses, yang punya jabatan, punya kemampuan gitu. Karena memang manusia memang punya itu gitu. Tapi ya, hiduplah berkenan kepada Allah. Nah, itu kuncinya. Ya, tapi kan bahkan kita memiliki kemampuan ataupun kita memiliki skill gitu mungkin ya untuk menjamin ke depan, tapi tetap aja kita merasa khawatir atau merasa gimana ya gitu ke depannya gitu. Nah, gimana tuh menghadapi hal itu? Nah, kalau kekhawatiran pasti ada ya secara manusia gitu. Misalnya waktu istri saya melahirkan, ada kekhawatiran. Kan 50-50 tuh, ada teori tentang anaknya nanti mungkin bisa ada apa atau istrinya ibunya ada apa gitu kan, karena itu sesuatu hal yang kita tidak bisa duga gitu. Terus ketika melewati hal itu, ternyata kuncinya cuman ya kita harus bersandar tadi di Amsal 3 ayat 5 dan 6 itu, bahwa apa yang tidak bisa kita lakukan ya kita letakkan aja kepada Allah gitu. Bahkan mungkin ketika kita bisa melakukan pun ya kita harus kembali kepada Allah, mengucap syukur karena terima kasih ya Tuhan, aku ternyata kok bisa ya melakukan ini gitu dengan mudah. Bahkan mungkin orang lain harus lebih susah, harus lebih greget lagi lah untuk bisa melakukan itu, tapi kita dengan mudah melakukannya. Harus kembali kepada Allah. Bersyukur karena itu ya. Kekhawatiran pasti ada. Ya, kalau bulanan setiap bulan ya keuangan udah mepet, nah gitu kan. Belum terima. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa belum terima transferan dari orang tua, dari beasiswa, kekhawatiran mulai muncul kan. Aku nanti makan apa? Pasti ada gitu. Nah, tapi ketika kita stop dengan kekhawatiran kita berpikir Tuhan pasti akan menyediakan, Tuhan pasti akan memelihara kita, itu pasti akan jauh lebih enak. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi guys, kita sudah di ujung acara kita kali ini, Youth Passion. Oke ya. Jadi ada nggak kata-kata motivasi nih buat teman-teman Youth Passion nih, Mas? Oke. Kalian pasti, aku percaya pasti akan jadi orang-orang hebat gitu. Tapi pertama bergerak sesuai dengan panggilan atau passion kalian gitu. Passion kalian kemana, ikutilah itu gitu. Kalau tidak, pasti tidak akan bisa menikmati artinya hidup. Atau jangan hilangkan diri kalian hanya demi berkorban untuk berapa banyak uang yang kita bisa didapat di pekerjaan itu, walaupun kita nggak suka, atau berapa banyak ketenaran yang bisa kita dapatkan di situ padahal hidup kita menderita gitu. Jangan. Karena itu akan hilang dalam sekejap lah, dan mungkin ketika kita meninggal pun kita nggak membawa itu gitu. Tapi bekerjalah sesuai dengan passion kalian sehingga hidup kalian tuh bisa berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Gitu. Asik. Teman-teman, bekerjalah sesuai dengan passion kalian. Jangan menenggelamkan hati nurani kalian. Asik. Oke, thank you Mas Bram, luar biasa eksperimennya. Thank you. Luar biasa. Ini sangat memberkati gitu ya. Semoga teman-teman yang ada di Youth Passion ini bisa menyerap ya tadi banyak banget eksperimen-eksperimennya, dan bagi yang mau sharing, nah nih buat Mas Bram teropen nih, nanti ada di bawah ini kontak-kontaknya gitu. Oke, terima kasih Mas Bram, Tuhan Yesus memberkati. God bless, bye bye.
Namun sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe.